Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Ibu wakil kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Rudi Hartono MM yang saya hormati, Ibu Rini Oktarisa MPD yang hari ini akan melaksanakan aksi nyata calon guru penggerak angkatan kelima di SMP Negeri 5 Sekayu, ibu-ibu, Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah pertama kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, walaupun mungkin banyak yang batuk pilek, memang musim. Tak lupa salam dan salam selalu dilimpahkan kepada yang kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dilimpahkan pada keluarganya, sahabatnya, tabiinnya, tabiinnya, dan mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita sekalian. Susunan acara pada kesempatan kali ini yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan aksi nyata calon guru penggerak angkatan kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Oktarisa MPD. Kemudian yang kelima pemaparan dari guru penggerak, ini yang telah jadi ibunya Bu Rini calon, yang bapak yang di depan ini sudah jadi guru penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan lain-lain dan diakhiri dan penutup. Agar acara demi acara pada kesempatan kali ini berjalan sesuai dengan kita rencanakan, marilah kita buka bersama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini dijabah Allah, marilah kita sama-sama doakan kepala kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Untuk selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Indah Mariani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Fasilitator Fasilitator Nasional, Guru Penggerak ya, calon guru penggerak, Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 5 Sekayu, beserta guru-guru yang saya hormati. Pertama-tama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya juga kita diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di acara aksi nyata calon guru penggerak angkatan 5 angkatan 5 Ibu Rini Oktarisa MPD. Salawat dan salam selalu kita munajatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua kita yang di sini akan mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman. Pak Rudi yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di acara nyatanya Bu Rini, walaupun semua kan masih atur-atur waktu biar bisa sama waktunya. Nah, barangkali Pak Rudi sangat sibuk ya, melanglang buana ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi yang kami harapkan juga di tempat Pak Rudi sendiri jangan lali ke Papua situ, tapi ke Sekayu, terutama di SMP Negeri 5 Sekayu yang notabene-nya Bu Rini sebagai calon guru penggerak yang serupa dengan Pak Rudi. Ya. Saya sangat antusias dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa
apabila ada guru-guru yang seperti Bu Rini ini, dan saya sangat mengharapkan ini ada ya calon guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Ada yang saya share di Spedma itu. Nah itu dibuka SIM PKB, nanti tolong dari SIM PKB ya. SIM PKB lihat yang guru penggerak, dibuka di situ, pilih ada 2, ada CPP dan guru penggerak. Nah kalau saya sarankan kepada Bapak Ibu itu yang guru penggeraknya, karena kalau CPP itu banyak persyaratan-persyaratan seperti pernah menjadi instruktur ya. Dan nanti kalau saya Pak Rubi ada bertanya dikit bisa ya itu. Jadi intinya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bu Rini. Ini istilahnya guru berbagi juga ya. Iya, istilahnya di kadang-kadang itu berbagi. Oh iya, kalau istilah kita dulu kalau ilmunya sharing ya, sharing juga berbagi, lebih di di Indonesia kan itu berbagi. Jadi mohon nanti di sharing, dibagikan itu apa sih artinya aksi nyata itu kepada kawan-kawan ya, agar mereka lebih memahami dan lebih paham ya apa sih itu aksi nyata yang ada di kurikulum Merdeka ya. Kemudian saya ingin juga memberi sedikit pemahaman kepada ibu-ibu ini melalui Pak Rudi kalau bisa yang P5 itu ya, P5 dan yang ada kaitannya dengan IKN. Dan saya pun belum pernah secara langsung saya mempelajari IKN ini atau Merdeka Belajar itu saya belajar mandiri ya. Dan sebenarnya kalau kita buka di platform Merdeka Mandiri itu ada semua itu, video-videonya, kemudian perangkat ajar ya, ada semua. Bisa kita download dan bisa kita gunakan. Sayangnya sekolah kita ini infocusnya itu terbatas. Nah saya Pak Jun ya, infokus kita ada berapa? 4 ya Pak ya? Satu. Oh iya. Nah saya tolong nanti kalau bisa sikap di ruangan sini ya, itu yang permanen itu ya. Itu manggil siapa lah itu nah itu. Jadi ada satu ruangan, nah Guyur. Kalau SMP 6, SMP 1 itu tidak usah diturut ya, karena mereka dananya memang ada ya. Kita ini bergoyor sifatnya. Nah itu, nah ini Pak Rudi, saya mohon pencerahannya kepada kawan-kawan. Apa sih itu IKM, kemudian dan semuanya. Kemarin Pak Rudi entah salah tak benar itu ya, kami memblok hari ya. Jadi di hari Selasa dan Rabu itu dari jam pertama ke jam 5 ke jam ke-5 itu kami ambil untuk P5 nya itu. Jadi kita mengambil tema 3 ya. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Itu yang bermakna sayang bumi itu ya. Kemudian kearifan lokal dan kewirausahaan ya. Nah, 3 itu asal 4 Pak. 4 itu suara demokrasi ya. Ya tapi syarat pengawas itu 3 saja. Ya sudah kami hilangkan yang suara demokrasi. Karena sebenarnya hal-hal itu sudah kami lakukan seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas dan sebagainya. Itu saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi habis boleh bahan, tidak mungkin habis bahan. Ini yang berjudul budaya positif ya. Budaya positif itu nanti tanya ke Bu
Bu ini, ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan buat kita kan sedikit ya. Iya kan undangannya jam 8. Iya. Ini jangan-jangan yang ngajar jam ini ya. Nah itu. Tapi Bu Zula ada. Ini yang nggak datang ke siapa cuma itu? Melissa di SMP juga. Ya musibah. Bu Faria kan udah ada jamnya. Iya Bu. Iya, hal-hal yang seperti ini mohon maaf ya Pak Rudi, bukan yang buka IPW. Ini kalau mau dihargai, kita juga harus menghargai orang. Ya. Om catat saya nggak datang itu. Catat Bu Ria. Jangan ecek-ecek lagi ya, terkait ke ruang aku, ya. Kasih Pak. Saya tetap di sini atau nanti setelah ini. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya pemaparan aksi nyata calon guru penggerak angkatan kelima yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Oktarisa MPD. Kepada Ibu Rini Oktarisa MPD kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Jun atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini untuk menghadiri sesi berbagi saya untuk aksi nyata guru penggerak, calon guru penggerak modul 1.4 dengan tema budaya positif. Baik, kita langsung mengetahui apa sih yang sebenarnya dimakna dari budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal ya yang berpihak kepada murid kita sehingga nanti murid ini bisa tumbuh menjadi generasi yang kritis dan tanggung jawab. Selanjutnya menurut pendidik menurut Ki Hajar Dewantara ibaratkan seorang petani ya Bapak Ibu ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan yang lainnya. Ini berdasarkan materi dari Ki Hajar Dewantara, Lampiran 1 Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga tahun 1 nomor 1234 November 1936 Januari Februari 1937. Nah, jadi kita ini sebagai pendidik sebenarnya kodratnya hanya menuntun. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat seorang pendidik ini hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Jadi apa yang sebenarnya anak-anak ketika hadir di sekolah itu mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Mereka sudah tumbuh berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebenarnya ketika ada pemahaman bahwa anak itu dilahirkan diibaratkan sebagai kertas putih, itu sebenarnya salah. Karena pada dasarnya sejak dari kandungan mereka ini sudah terbentuk melalui karakter-karakter pribadinya.
Jadi ada paradigma menyatakan bahwa anak diibaratkan selembar kertas yang kosong ini sebenarnya kita perlu ubah karena dari sejak kandungan anak-anak ini sebenarnya sudah mengalami pembelajaran. Nah, jadi tugas guru ini hanya menuntun. Ini diibaratkan seorang petani yang menanam padi, ya tugasnya hanya memupuk, misalnya memperbaiki kondisi tanah. Seandainya tanahnya kering, ya maka petani ini berusaha untuk menggemburkan tanahnya, terus memberikan pupuk, membasmi ulat-ulat. Jadi guru ini memperbaiki, tugasnya hanya memperbaiki sisi yang kurang baik dari siswa, berharap bahwa anak-anak ini nanti bisa sedikit berubah, ya dengan arahan kita menjadi generasi yang lebih baik. Ada 6 hal yang harus kita pahami pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama ini perubahan paradigma ya Bapak Ibu ya. Ini saya ambil sebuah kasus ya berdasarkan modul 1.4. Sobeklah secari kertas, tuliskanlah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang sebelahnya mungkin akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Nah, ini diibaratkan bahwa nanti Bapak Ibu diminta untuk mencarikan sebuah kertas. Bapak Ibu tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga dan Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya. Nah, teman Bapak Ibu nanti berusaha untuk membujuk, merayu Bapak Ibu untuk membuat membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan itu atau tidak? Karena yang berada di tangan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi teman-teman yang di samping Bapak Ibu ini berusaha untuk ayolah bukalah, tunjukkan kepadaku apa sih isi yang ada di kepalamu, dirayu, dibujuk. Apa yang akan terjadi? Apakah Bapak Ibu akan membukanya atau tetap bertahan? Oh, bertahan Ibu Zula. Bertahan. Oke. Jawabannya bervariasi, tergantung jenis rayuan dan bujukan. Jadi kalau mungkin rayuannya ya, jadi kalau partnernya tadi bisa merayu, membujuk, mungkin Bapak Ibu akan membuka kepala itu. Tetapi tetapi ini jawabannya akan bervariasi. Bisa Bapak Ibu tetap bertahan, bisa juga Bapak Ibu membuka kepala. Itu tergantung dengan kontrol diri kita. Jadi yang bisa membuat keputusan terhadap diri kita sendiri itu adalah diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita? Bagaimana kita mau membuka kepala atau tidak? Nah, itulah dinamakan dengan kontrol diri. Keputusan yang kita buat berdasarkan diri kita sendiri. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini materi stimulus respon dan teori kontrol, perbandingan stimulus respon dan teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nanti ini akan sedikit berlawanan ya. Kita bahas mulai dari stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berdasarkan prinsip stimulus respon. Sementara berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami orang lain untuk mengerti, ya, tanpa ada paksaan. Kita tidak memaksa di sini. Sementara kalau yang stimulus respon ini kita mencoba mengubah seseorang. Padahal yang kita ketahui
bahwa untuk mengubah seseorang itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ketika, ini yang saya pelajari ya Bapak Ibu, ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, keburukan, ya, kalau kita menganggap stimulus respon ini suatu kesalahan, ya. Tetapi kalau kita beracuan kepada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ketika anak ini memiliki tingkah laku yang luar biasa, tanda kutip, di sekolah, mungkin ada kebutuhan anak ini yang belum terpenuhi. Jadi mungkin dia tujuannya membuat kesalahan di sekolah dengan tujuan mencari perhatian dari guru, memperoleh kasih sayang. Nah, itu kita harus pahami sebagai seorang guru. Ini berdasarkan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Ya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain mempunyai hak keputusan terhadap dirinya sendiri. Oke. Selanjutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi pemaksaan pada saat bujukan gagal, ketika gagal membujuk siswa, mungkin kita dengan terpaksa melakukan kesepakatan. Misalnya diminta untuk misalnya berkeliling, ya, misalnya nggak buat PR, terus masih tidak mau, maka kita meminta anak murid kita untuk berkeliling sebanyak 5 keliling, ya. Itu pemaksaan. Sedangkan berdasarkan teori kontrol, kolaborasi, kita menciptakan pilihan baru. Pilihan-pilihan kita harus memberikan pilihan kepada murid kita, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk memenuhi tanggung jawab kamu. Jadi berdasarkan teori kontrol, kita sebagai guru harus menciptakan pilihan baru. Kalau pilihan yang pertama bujukan gagal, berarti kita harus mencari pilihan-pilihan baru kepada anak murid kita untuk mereka mencapai tujuannya. Dan kalau stimulus respon ini model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi kalau kita masih berpikir pokoknya dia harus kalah, pokoknya dia harus kalah, aku harus menang, itu masih prinsip stimulus respon. Sedangkan kalau kita berprinsip bahwa kita sama, prinsip kita sama, kita harus mengalami persamaan persepsi, berarti kita mulai menunjukkan bahwa kita menganut teori kontrol. Tidak ada menang dan tidak ada kalah, kita sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya, makna disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin? Disiplin ini Bapak Ibu ya berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Ini berdasarkan literatur Sokrates dan Plato ya, konsep dari disiplin ya. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah, tidak hanya di sekolah kita tetapi mungkin mayoritas sekolah. Anak-anak patuh terhadap peraturan karena mereka menganggap bahwa kalau mereka tidak patuh terhadap peraturan, mereka akan mendapatkan hukuman. Mungkin seperti itu. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi anak-anak ini sebenarnya masih kurang nyaman kalau kita meminta mereka untuk disiplin ya. Bu Holila kemarin saya lihat yang susah sekali pakai sepatu. Mereka kurang nyaman kalau mereka berdisiplin dalam memakai sepatu misalnya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi disiplin ini memang dipengaruhi oleh motivasi sebenarnya Bapak Ibu ya.
Disiplin ini dipengaruhi oleh teori motivasi manusia. Teorinya motivasi ini kita sudah tahu, sudah paham bahwa motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kelihatan ya. Jadi motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini sering terjadi kepada anak-anak. Jadi anak-anak ini ketika diminta untuk berdisiplin, ini mereka akan bertanya kepada dirinya sendiri, kalau aku tidak disiplin nanti pasti aku dapat hukuman. Jadi mereka itu sebenarnya disiplinnya karena sebuah keterpaksaan, karena mereka harus patuh terhadap aturan, karena mereka harus patuh terhadap seseorang. Dan berdasarkan motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dari segi kita ya, kita sebagai individu dewasa ini ketika melakukan sesuatu kita semestinya tidak perlu untuk mendapatkan pujian, tidak perlu untuk mendapatkan reward dari misalnya dari pemimpin ya. Kita sadari benar bahwa misalnya kewajiban kita datang on time. Seperti itu. Ketika jam pelajaran kita harus sesuai dengan jam pelajaran. Kita tidak perlu nanti ketika maaf ya Bu, ada ibu masuk kelas, tapi ketika kepala sekolah tidak ada, kita berada di luar kelas. Nah, ketika kita masih menganut prinsip seperti ini, berarti kita memiliki motivasi dari segi eksternal. Sementara motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau teori internal ini lebih kepada kita menghargai diri kita sendiri. Kita berdisiplin, kita patuh dengan aturan, dengan kewajiban kita karena lebih kita menghargai diri kita sendiri. Lebih kita tidak mau menjatuhkan harkat dan martabat kita sendiri. Kita tidak perlu pujian, kita tidak perlu reward ya. Mungkin ini selanjutnya keyakinan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini dibuat sebelum proses pada awal tahun ajaran baru. Keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun negara. Jadi nilai-nilai kebajikan ini misalnya nilai-nilai saling hormat, menghormati, saling menghargai, kesehatan, keselamatan, gotong royong. Ini adalah nilai-nilai kebajikan terlepas dari latar belakang suku. Nah, nilai kebajikan ini tidak melihat kita dari mana, anak-anak dari mana, apakah dari ekonomi kelas menengah, tidak, apakah dia kulitnya sawo matang atau putih, tidak. Semuanya ketika membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan yang sama. Dan ketika kita membuat keyakinan kelas, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa tujuannya? Bukan sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi maksudnya gini ya Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu kesepakatan kelas atau class agreement ya, anak-anak ini diikut sertakan. Jadi apa sih yang bisa membuat kita ini bisa membuat kelas dalam ruangan kita saat belajar ini kondusif? Misalnya saling menghargai. Apalagi misalnya tidak ribut, misalnya tunjuk tangan ketika ingin bertanya. Nah, itu semestinya kita lakukan ketika tahun ajaran baru, sehingga kita bisa mengatur sekolah atau mengatur kelas dengan baik ya. Jadi anak-anak itu mengikuti aturan itu bukan hanya karena tahu aturan, tetapi dia juga tahu apa tujuannya. Jadi dia tahu tujuannya biar kelasnya tidak ribut. Ketika bertanya kan, kalau kita di sekolah ini sering bertanya, aku bu, nanya semua. Nah, itu kesepakatan kelasnya harus dibuat. Ketika bertanya, tunjuk tangan. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siapapun. Dan kesepakatan kelas yang sering saya pakai 3 before me, ya, 3 sebelum saya. Jadi anak-anak ketika ingin bertanya, dia tanya dulu temannya 3 orang. Tanya,
Kalau mereka dari tiga temannya tidak bisa menjawab pertanyaan atau mereka belum mengerti, maka mereka boleh menanyakan kepada gurunya. Itu termasuk kepada keyakinan kelas. Selanjutnya peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Ini beda ya Bu ya antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, nilai kebajikannya tanggung jawab. Ya. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bahasanya lebih soften, lebih lembut, ya. Dan selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan kelasnya lebih ke keselamatan. Nah, memang ada nilai-nilai kebajikan universal itu yang perlu kita pahami ya. Selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini terjadi spontan, ketika anak melakukan kesalahan maka yang terjadi ketika itu diberikan hukuman, berarti hukuman terjadi situasional berdasarkan situasi. Sedangkan konsekuensi ini memang benar ketika anak konsekuensi ini artinya aturan itu sudah dibuat berdasarkan kesepakatan tadi. Jadi ketika anak melanggar peraturan, maka anak tersebut sudah mengetahui konsekuensi yang harus dia dapatkan. Misalnya tidak memakai sepatu ya Bu Holia kemarin, maka konsekuensinya sepatunya diambil dan mereka sudah tahu. Nah itu merupakan konsekuensi dan sebenarnya murid harus menyadari itu. Nah perbedaannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena mereka sudah tahu kalau aku tidak pakai sepatu pasti sepatunya diambil. Nah dan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Selanjutnya konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, kalau sepatunya diambil kan nanti dikembalikan ya Bu ya. Jadi dia ada nyamannya, dia agak shocknya dalam waktu yang sebentar karena pulangnya nanti dikembalikan. Tapi dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Anak membenci kedisiplinan, anak lebih menghargai kedisiplinan. Nah besok-besok aku harus pakai sepatu. Kalau tidak pakai sepatu nanti sepatunya diambil lagi, maka timbul kesadaran kepada anaknya dan anaknya lebih menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman dia paksaan, kalau dia konsekuensi stimulus berupa tanggapan. Selanjutnya hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Ya, jadi mudah ya untuk menyesuaikan diri ketika dia mendapatkan konsekuensi. Mungkin beberapa menit kemudian dia menyadari kesalahannya dan menyesuaikan dengan peraturan atau keadaan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah nanti ketika melakukan kesalahan dia bisa merefleksi dirinya. Oh nanti aku harus lebih disiplin, harus lebih sopan, harus lebih care dengan teman. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya. Dan kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi bersifat short time ya, waktunya ini lebih singkat ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia ini yang menarik ya. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini ada 4, ada belonging, ada power, fun, and freedom. Kebutuhan manusia ini sebenarnya kita ini hanya diminta untuk bertahan, memenuhi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan primer, sekunder, fisiologis, ya semuanya itu kebutuhan dasar kita hanyalah untuk bertahan hidup. Tetapi ada faktor yang mendukung. Yang pertama ini belonging. Belonging ini artinya kita butuh untuk cinta dan kasih sayang.
artinya kebutuhan untuk diterima. Nah, sebagai manusia, sebagai individu, tentu kita sangat butuh ya dengan cinta dan kasih sayang, dengan kebutuhan untuk diterima di lingkungannya, dimanapun dia berada. Sangat tidak mengenakan sekali ketika kita berada di lingkungan di mana lingkungan kita tidak bisa menerima atau mensupport keadaan kita. Nah, ini kalau sampai kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, mungkin kita sebagai individu akan menunjukkan sesuatu yang bersifat lebih ke negatif ya. Kalau anak murid tadi kan karena kurang kasih sayang, mereka cari perhatian. Nah, kalau kita sebagai individu dewasa, apakah harus mencari perhatian seperti itu? Oke. Apa? Suatu saat. Selanjutnya kesenangan. Nah, sebagai manusia tentu kita merasa butuh dengan yang namanya kesenangan. Ya, baik itu kesenangan bersifat material, mau liburan, itu semuanya bersifat kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang itu manusiawi, sangat manusiawi sekali ya. Selanjutnya power, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, sama seperti anak-anak ini sebenarnya butuh untuk diakui mereka ada dalam kelas dan dihargai atas kemampuan yang dimilikinya sekecil apapun. Maka sebagai guru kita harus menghargai, kita harus mengakui keberadaan dan kemampuan murid walaupun itu nilainya kecil, karena nilai kecil pengakuan kita itu sangat berarti bagi murid kita. Mungkin kecil bagi kita, tapi besar hatinya, perasaannya bagi mereka. Karena mungkin hanya kita yang bisa menghargai mereka, hanya kita yang bisa menghargai dia, belum tentu yang lain. Maka kita sebagai guru perlu mengakui dan perlu mengakui kemampuan murid ya. Selanjutnya freedom atau kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Tentu ya kita sebagai individu ini kebutuhan dasarnya kebebasan, kita tidak mau dikekang, kita punya pilihan kita sendiri, ya atau tidak. Ya, begitu juga dengan murid. Murid ini makanya namanya kalau dalam kurikulum Merdeka itu pendidikan belajar berpihak pada murid. Jadi artinya murid yang memilih kebutuhan mereka sendiri ya. Selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan literatur Gosen 2004 ya Bapak Ibu ya. Saya ketika membaca modul ini terus terang ya, karena saya sambil PTG, jadi kalau kata-katanya agak berat ya Bapak Ibu pada modul ini. Jadi penuh dengan pemaknaan ketika membaca modul. Jadi dan dengan istilah-istilah baru yang namanya restitusi. Nah, sebenarnya restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya ketika murid melakukan kesalahan, kita sebagai guru ini tidak boleh langsung mengejudge anak murid kita bahwa dia salah. Ya, kita konfirmasi dulu. Kita harus lihat bahwa ketika dia melakukan kesalahan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya restitusi ya, prinsipnya bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan menyadari kesalahan dia bisa belajar dari kesalahan. Oh, menyadari memang saya yang salah seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nomor 4, menuntun untuk melihat lagi ke dalam diri. Ya, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Selanjutnya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi sudah saya aksi nyatakan ini kepada ketua OSIS kita Resya ya Bu Holia. Resya ini saya sudah terapkan ini
ada 3 langkah ketika kita ingin melakukan restitusi kepada murid kita. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitasnya. Jadi harus menstabilkan identitasnya. Yang kedua validitas tindakan yang salah. Kita harus validasi dulu. Kita harus valid dulu tindakan dia yang salah tadi. Dan selanjutnya yang terakhir menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita sepakati. Nah ini secara tidak langsung ini sudah saya terapkan. Mungkin Ibu Mariati lihat waktu saya pertama kali piket ya Bu ya, itu banyak sekali kan anak-anak yang bermasalah pada jam siang, dan saya agak sedikit kaget pada saat itu ketika ada anak 71 yang saling dorong Bu ya, saling dorong terus dorong dada terus jatuh ke got. Nah itu kalau saya mau nurut emosi marah, tetapi saya balik lagi dengan konsep segitiga restitusi. Saya harus stabilkan dulu diri saya sebagai seorang guru, dan saya harus menstabilkan identitas murid saya ini. Dengan apa menstabilkannya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Kita pasti sering melakukan kesalahan. Begitu juga murid. Mereka masih individu yang masih berkembang. Selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi cara kita menstabilkannya, sebenarnya ketika anak kita panggil Riko, ketika saya panggil Riko kelas 71, tahu kenapa pengen panggil. Dia langsung menunjukkan dia langsung menunjukkan mimik wajah yang bersalah. Dari mimik wajah yang bersalah, saya tidak perlu tanya lagi kan, pasti itu menunjukkan bahwa dia tahu kesalahannya, dia menyadari. Terus setelah kita memberi konsep bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna, maka selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan dong mengapa melakukan itu. Tanya alasannya. Kenapa ngandorong si itu Desi? Saya tanya. Terus apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi sesudah menstabilkan, ya saya di sini prinsipnya saya tidak menstabil. Saya tidak hanya menstabilkan murid saya. Terlebih dahulu saya menstabilkan diri saya dulu sebagai seorang guru ya. Bayangkan jam siang Bu ya, anak murid ya. Jadi tugas kita menstabilkan. Selanjutnya setelah kita sudah stabil, anaknya sudah tenang, terus saya pun kita sebagai guru sudah tenang, kita tanya, ngapain ngenorong si A? Oh dia kasih alasan, biarkan dia bercerita dengan versinya. Sudah kita tahu alasannya, kita harus menyadari, oh anak ini pasti ada kebutuhan yang kurang, mungkin apakah kebebasan, dia ingin bebas, apakah dia ingin merasa senang, iya dia main-main tapi kebablasan. Nah ya, kebutuhan kesenangan. Selanjutnya setelah kita validasi, selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas. Nilai apa yang sudah kita sepakati kemarin nak? Kalau memang sudah ada, oh iya kita tidak boleh misalnya keselamatan tadi ya, tidak boleh lari-lari di koridor sekolah seperti itu, keselamatan misalnya. Nah sekarang kalau anak sudah menyadari nilai-nilai apa yang sudah disepakati, maka kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa kamu ingin menjadi orang yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas atau bagaimana? Kita tawarkan kepada anak. Yang saya temui kemarin, anak tersebut menyadari kesalahannya dan merasa menyesal dan mengakui bahwa tindakannya itu sebenarnya spontan ya. Ini sudah saya terapkan ya pada saat itu ya Bu Mariati, kalau tidak salah itu ada Bu Pera juga pada saat itu. Ini pertama kali saya piket ya jam siang. Nah ini bisa kita terapkan sebenarnya sebagai pemimpin juga. Kita perlu dong
kita perlu melakukan juga segitiga restitusi ini. Kenapa? Kita tidak boleh mengejudge seseorang langsung, hello, ya seperti itu. Kita harus tanya dulu, stabilkan dulu ini. Ini tidak hanya berlaku untuk untuk murid kepada guru, tetapi ini semua bisa pakai. Sudah kita stabilkan, kita bisa validasi. Ya, seperti yang kita tanyakan, kenapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Jadi anak murid ini merasa lebih dihargai. Saya melihat si Riko kemarin dia merasa lebih dihargai, dan ketika saya mengambil video dengan Resha, saya tidak memberikan bahwa di ujung akan testimoni, tetapi ketika membuat video, Resha kasih testimoni ya. Testimoni apa, men? Tentang segitiga restitusi. Oh, dia merasa nyaman katanya. Dia merasa aman. Dia merasa lebih dihargai ketika melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa takut dulu, tetapi dia menyadari kesalahannya, tapi gurunya menghargainya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi memang berat ya Bapak Ibu ya, ketika kita berhadapan dengan kondisi nyata murid di sekolah, tetapi setidaknya ada langkah dari segitiga restitusi ini yang bisa mungkin kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita SMP Negeri 5 Sekayu. Nah, apakah boleh validasi dulu baru stabil? Kalau kita kan sering nanya, ngapain melakukan itu kan? Alasannya pasti, apakah boleh? Atau langsung menanyakan keyakinan kelas. Ini yang seperti yang kita sudah bahas dengan instruktur ya, bahwa memang harus sesuai dengan urutan, harus menstabilkan identitas dulu, sudah menstabilkan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Mungkin itu saja Bapak Ibu paparan dari saya. Budaya positif aksi nyata guru penggerak angkatan 5 modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga tadi pemaparan yang pertama dari Ibu Rinokta Nisa MPD, calon guru penggerak angkatan 5. Untuk selanjutnya